Cinta Desti, aduh, Erni Rusti. Sebelumnya kita buat materi tentang apa? Ada sholat, ada zikir. Ada sholat dan ada zikir. Ada yang masih ingat sholat itu apa? Sholat itu suatu yang ada yang dari yang menambah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita memahami maknanya. Bertujuan dia belajar yang gak ngantuk, dia belajar yang semangat. Kita tepuk semangat dulu, oke? Oke. Yang semangat, ayo berdiri. Kita tepuk semangatnya sambil berdiri. Ayo. Masih ingat tepuk semangat tadi, Dok? Masih. Ya, ayo ikutan semuanya ya, yang semangat. Tepuk semangat tadi, Dok. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Tidak semua, tidak 99, tapi hanya 10 asmaul husna yang akan kita bahas. Nah, udah hafal? Ada yang udah hafal asmaul husna? Ada yang sudah hafal asmaul husna? Ya, biar hafal semuanya, kita baca asmaul husna dulu sama-sama ya. Ya. Asmaul husna berasal dari bahasa Arab, dari kata asma yang artinya nama-nama dan al-husna yang berarti yang baik atau yang baik. Menurut istilah, asmaul husna berarti nama-nama terbaik dan agung yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran surat yang merujuk pada pengertian kekuatan, hegemoni, ketinggian dan mengendalikan. Al-Aziz juga merupakan nama Allah yang menunjukkan keperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keperkasaannya tidaklah mampu oleh manusia ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku atas dirinya. Kemudian dalam menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketulusan. Yang ketiga, tidak membentuk atau mengeluh. Yang keempat, tidak menyesali nasib. Dan yang kelima, memiliki cita-cita yang baik. Selanjutnya yaitu al-basir. Apabila semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Dia ciptakan secara kompak menaati segala aturan dan perintahnya, tidak akan menambah itu, tidak akan mengurangi nilai dan martabatnya. Dalil tentang al-ghaib terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 267. Kemudian perilaku orang yang mengamalkan al-ghaib, di antaranya yang pertama adalah zat yang maha belas kasih. Dalam hal ini, belas kasih yang terjadi antara sesama manusia atau terhadap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain berbeda jauh dengan belas kasih yang senantiasa ditunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sesama ciptaan. Karena Allah mensyukuri nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diterima dengan cara memanfaatkan nikmat tersebut sesuai petunjuk Islam. Kemudian yang ketiga, selalu menjalin hubungan silaturahmi dengan keluarga dan sesama muslim. Yang keempat, tidak menjelaskan kasih sayang. Dalil tentang al-bar terdapat dalam Quran surat At-Tur ayat 28. Selanjutnya perilaku orang yang mengamalkan al-bar, di antaranya yang pertama gemar mendermakan sebagai harta yang dimiliki untuk menyantuni kaum bawah, fakir, miskin, yatim piatu. Dia jugalah sang pembuka dan pemberi jalan keluar terhadap masalah-masalah kehidupan. Ada beberapa hal yang sulit diatasi oleh mereka, seperti kekayaan yang tidak tertanggung, hati yang memiliki kesedihan, dan persoalan-persoalan sulit untuk diselesaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang
Hadirat Allah tidak dipengaruhi oleh nafsu sebagaimana manusia. Dalil tentang Al-Qadar terdapat dalam Quran surat An-Nahl. Asmaul Husna yang selanjutnya yaitu Al-Hayy. Al-Hayy artinya Maha Hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Jika semua makhluk hidup yang diciptakannya di dunia ini memerlukan antara satu dengan lainnya, yang Maha berdiri sendiri. Al-Qayyum juga berarti Maha Cermat, berdiri dalam mengurusi hamba-hambanya. Allah lah yang mengurusi dan memperbaiki alam semesta setelah dilakukan kerusakan evolusi. Tiada yang lebih baik daripada perbuatan Allah dalam mengurusi dan memperbaiki. Dalil yang pertama, mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengatur alam semesta dengan sikap tawakal. Perilaku yang kedua, istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Perilaku yang ketiga, hanya mengharapkan pemberian Allah dalam memenuhi kebutuhan, tidak berpaling kepada selain Allah. Kemudian perilaku yang kedua, yaitu memiliki kepekaan sosial yang mampu menyentuh hati sesama manusia. Kemudian perilaku yang ketiga, memiliki sifat sabar terhadap cobaan atau musibah yang menimpa. Dan perilaku yang keempat, yaitu memandang bahwa hidup di dunia ini singkat, maka perlu sadar untuk beramal baik sebanyak. Artinya